Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Dong Sumatera Nenbon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Industrie-Vereniging. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh industri parti, Suwardi Suryaningrat, Dos Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Industrie-Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu. Berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif, Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930 dengan perkembangan yang sangat signifikan, dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Berlin, Prancis pada tahun 1926. Ia memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional pada tahun 1927. Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir Stepamonjak, Ali Sastromi Jojo, dan Abdul Majid Jojo di Ningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia bergabung dengan organisasi kependidikan nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia. Dengan adanya pelatihan-pelatihan pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Forest. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan penangkapan para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada tahun 1935 saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira. Sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah politik dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itu Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum hari kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di rumah Admiral Maeda. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Soebarjo, Soekarno, dan Sayuti tersebut merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan hari ini dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Perjuangan Raden Inten II memerdekakan Indonesia. Raden Inten II merupakan putra dari Raden Imbakusuma II dan cucu dari Raden Intan I. Beliau lahir di desa Kuripan yang sekarang dikenal sebagai Lampung pada tahun 1834. Beliau merupakan keturunan darah biru yang bersaudara dengan Kerajaan Banten. Raden Intan termasuk seorang penentang Belanda pada saat itu menjajah negeri kita. Beliau tidak menghendaki adanya kolonialisme di bumi pertiwi. Beliau dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Pada saat Raden Inten II lahir tahun 1834, ayahnya Raden Imbakusuma II ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Pulau Timur karena memimpin perlawanan bersenjata menentang kehadiran Belanda yang ingin menjajah Lampung. Istrinya yang sedang hamil tua, Ratu Mas, tidak dibawa ke pengasingannya. Lalu pemerintah Kerajaan Lampung dijalankan oleh Dewan Perwalian yang dikontrol oleh Belanda. Raden Inten II sendiri tidak pernah mengenal ayah kandungnya tersebut. Namun, ibunya selalu menceritakan perjuangan ayahnya sehingga pada saat dinobatkan sebagai raja, Raden Inten II melanjutkan berjuang memimpin rakyat di Lampung untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Belanda yakin selama Raden Inten II masih berkuasa, kedudukan mereka di Lampung akan tetap terancam. Pada tanggal 10 Agustus 1856, pasukan Belanda diberangkatkan dari Batavia dengan beberapa kapal perang. Pasukan ini dipimpin oleh Kolonel Wilson dan terdiri atas pasukan infanteri, artileri, dan zeni, disertai sejumlah besar kuli pengangkut barang. Esok harinya, mereka mendarat di dermaga Canti. Kekuatan mereka bertambah dengan bergabungnya pasukan Pangeran Sempurna Jaya Putih, bangsawan Lampung yang sudah memihak Belanda. Iringan kapal perang Belanda yang memasuki perairan Lampung ini dilihat oleh Singabranta dari benteng Bendulu. Belanda mengirim ultimatum kepada Raden Inten II agar paling lambat dalam waktu 5 hari ia dan seluruh pasukannya menyerahkan diri. Bila tidak, Belanda akan melancarkan serangan. Singabranta pun dikirimi surat yang mengajaknya untuk berdamai. Maka pada tanggal 16 Agustus 1856, pasukan Belanda pun mulai melancarkan serangan. Ia dengan sengaja menghindari perang terbuka sebab yakin bahwa pasukan lawan yang dihadapinya jauh lebih kuat. Sesudah menduduki benteng Bendulu, sebagian pasukan Belanda bergerak ke benteng Hawi yang dapat mereka kuasai pada tanggal 19 Agustus. Sampai bulan Oktober 1856, sudah 2,5 bulan Belanda melancarkan operasi militer. Satu demi satu benteng pertahanan Raden Inten II berhasil mereka duduki. Namun, Raden Inten II masih belum tertangkap. Sementara itu, Belanda mendapat laporan bahwa Raden Inten II sudah pergi ke bagian utara Lampung, menyeberangi West Putih. Berita lain mengabarkan bahwa Singabranta di Pulau Sebesi. Belanda mengarahkan pasukan untuk memotong jalan Raden Inten II. Pasukan juga dikirim ke Pulau Sebesi untuk mencari Singabranta. Hasilnya nihil. Baik Raden Inten II maupun Singabranta tidak mereka temukan. Kolonel Wilson hampir putus asa. Ia merasa dipermaikan oleh seorang anak muda berumur 22 tahun. Raden Rapat mengundang Raden Inten II untuk mengadakan pertemuan. Pada saat Inten menyantap makanan tersebut, secara tiba-tiba ia diserang oleh Raden Rapat dan anak buahnya. Perkelahian yang tidak seimbang pun terjadi.
serdadu Belanda keluar dari tempat persembunyiannya dan ikut mengeroyok Raden Inten II. Raden Inten II tewas dalam perkelahian itu. Malam itu juga mayatnya yang masih berlumuran darah diperlihatkan kepada Kolonel Lawson. Raden Inten II tewas karena pengkhianatan yang dilakukan oleh sebangsanya dalam usia sangat muda, 22 tahun. Pada tahun 1986, pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 1986, tanggal 23 Oktober 1986. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game.